Saat film dokumenter tentang dirinya diputar di festival itu, ruangan dipenuhi tepuk tangan yang panjang. Tepuk tangan yang bukan sekadar hanya untuk sebuah penghormatan. Bahkan dari penonton terdengar seruan yang menggema. Bebaskan! Bebaskan Palestina! Women's rights are human rights, and investing in women and girls is one of the surest ways to make the world a better place. When women are involved in negotiating peace, agreements last longer. Women in tech make digital tools more inclusive. Women in government are more likely to pass climate-friendly policies. When women have access to decent jobs and inclusive workplaces, our economies grow. And educating girls can unlock the brain power we need to tackle it in Somalia. Girls can do anything. They deserve it. We need rights, equality, and empowerment for all women and girls. And we need women everywhere to be free from violence and fear. In sport, in politics, in peace and peacemaking. Setiap tahun, tepatnya tanggal 8 Maret, saat dunia merayakan International Women's Day, Hari Perempuan Internasional, media global biasanya ramai banget. Timeline penuh dengan kata-kata besar tentang kesetaraan, tentang pemberdayaan, dan tentang solidaritas perempuan. Berbagai macam statistik ditampilkan di layar. Berbagai macam program-program diumumkan. Tagar-tagar tentang hashtag perempuan, hashtag pemberdayaan perempuan, hashtag kesetaraan perempuan juga bertebaran di media sosial, seolah-olah dunia benar-benar sedang bergerak menuju tempat yang lebih adil bagi perempuan. Tapi kalau kita berhenti sebentar dan melihat lebih dalam, ada sesuatu yang terasa janggal. Karena di saat yang sama, orang-orang yang justru menindas perempuan seringkali tampil dengan citra yang sudah dipoles. Rekam jejak mereka dibersihkan, kejahatan mereka ditutup rapat-rapat. Dan ironisnya, orang-orang yang berani melawan penindasan itu justru seringkali dicap sebagai orang yang dianggap macam-macam. Mereka difitnah, mereka didelegitimasi, seolah-olah merekalah yang bermasalah. Tapi ada satu wilayah yang ceritanya jauh lebih sederhana. Itu di Gaza. Di sana orang gak perlu debat panjang untuk tahu siapa penindasnya dan siapa yang berusaha untuk bertahan hidup. Selama 2,5 tahun terakhir ini, pendudukan di jalur Gaza oleh Israel telah menewaskan puluhan ribu perempuan dan anak perempuan Palestina. Bukan cuma angka korban yang besar, kehidupan sekitar 1 juta perempuan juga ikut hancur. Rumah mereka hilang, keluarga mereka tercerai. Masa depan yang sebelumnya ada tiba-tiba lenyap begitu aja. Dan di tengah semua pidato besar tentang hak-hak perempuan di panggung dunia, kisah perempuan-perempuan di Gaza seringkali justru tenggelam dalam sunyi. Di tengah gempuran tanpa henti di jalur Gaza, banyak orang mungkin membayangkan semua orang hanya berusaha untuk bertahan hidup, sembunyi, nunggu bom berikutnya jatuh. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Di sana, perempuan-perempuan Gaza justru bangkit. Mereka bangkit bukan dengan cara yang sama, tapi masing-masing dengan caranya sendiri. Ada yang merawat yang terluka, ada yang menjaga anak-anak yang kehilangan keluarganya, dan ada juga yang memilih jalan paling berbahaya. Mereka menjadi saksi saat banyak orang lari dari suara ledakan. Mereka justru mendekat dengan kamera di tangan, bukan karena mereka nggak takut, tapi karena kalau nggak ada yang merekam, dunia mungkin nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah perang yang dijalankan oleh Israel, kamera mereka itu bukan cuma alat kerja. Buku catatan mereka itu bukan cuma buat mencatat. Justru kamera dan buku catatan itu adalah cara mereka untuk melawan lupa. Handphone mereka berubah menjadi arsip hidup. Setiap foto, setiap video, setiap catatan kecil adalah bukti bahwa tragedi ini benar-benar terjadi. Dan tentu aja, pilihan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Karena berani meliput dan menantang narasi pendudukan, para jurnalis di Gaza menjadi target yang sangat rentan. Dari sekitar 270 jurnalis dan pekerja media yang terbunuh dalam konflik ini, lebih dari 20 diantaranya adalah perempuan. Angka itu bukan sekadar statistik ya. Di balik setiap angka itu ada seseorang yang pernah memegang kamera, menulis laporan, atau mengirim rekaman terakhir sebelum sinyal mereka hilang. Mereka bukan hanya jurnalis, mereka adalah saksi terakhir dari sebuah tragedi yang sedang berlangsung di depan mata dunia. Di antara para jurnalis perempuan itu ada satu nama yang kisahnya begitu menyentuh. Dia bernama Maryam Abu Daqqah.
Ia menjadi sasaran tentara Israel ketika sedang berada di Nasser Medical Complex di kota Khan Younis, bagian selatan jalur Gaza. Padahal selama bertahun-tahun, Maryam hanya melakukan satu hal, mendokumentasikan kehidupan rakyat Palestina. Ia ada di lapangan, merekam pengepungan, mencatat penderitaan warga sipil, dan ketika perang semakin brutal, ia tetap di sana melaporkan realitas yang seringkali nggak terlihat oleh dunia luar. Tapi Maryam di sini bukan cuma seorang jurnalis. Di balik kamera itu, ia juga seorang anak dan juga seorang ibu. Saat masih muda, ia bahkan pernah mendonorkan salah satu ginjalnya kepada ayahnya yang sedang berjuang melawan penyakit ginjal. Sebuah keputusan yang nggak semua orang berani ambil. Ya seperti banyak ibu-ibu lainnya, pusat hidup seorang ibu tuh hanya satu, itu putra. Ya begitu juga dengan Maryam Abu Daqqa. Pusat hidupnya sebenarnya hanya satu, yaitu putranya yang bernama Ghaid. Namun perang memaksa Maryam membuat keputusan paling menyakitkan dalam hidupnya. Agar anaknya selamat, ia mengirim Ghaid ke luar negeri, menjauh dari Gaza, menjauh dari bom. Sementara dirinya tetap tinggal, tetap kerja, tetap melaporkan. Sebelum akhirnya ia menulis pesan yang begitu memilukan untuk putranya. Isi pesannya seperti ini. Ghaid, jantung dan jiwa ibu, aku ingin kau berdoa untukku. Jangan menangisi kematianku. 4 bulan sebelum Maryam terbunuh, dunia juga kehilangan jurnalis muda lainnya dari Gaza. Dia bernama Fatimah Hassouna. Fatimah ini adalah seorang fotografer jurnalistik muda yang sangat berbakat. Melalui kameranya, ia menangkap wajah-wajah Gaza, anak-anak, keluarga, reruntuhan rumah, dan kehidupan yang tetap mencoba berjalan di tengah kehancuran. Menariknya, jauh sebelum kematiannya, Fatimah pernah menulis sesuatu di media sosial. Kalimat yang kalau kita baca sekarang terasa seperti sebuah firasat. Ia menulis, "Jika aku mati, aku ingin kematian yang menggemparkan. Aku nggak ingin hanya menjadi berita utama atau sekadar angka di antara banyak orang. Aku ingin kematian yang didengar dunia, gambar-gambar yang nggak dilupakan oleh waktu." Saat itu, Fatimah sebenarnya punya masa depan yang cerah. Ia masih muda, karirnya sedang naik, dan bahkan dalam beberapa bulan ke depan ia berencana untuk menikah. Tapi semua itu berhenti dalam satu malam. Rumahnya di Gaza Utara dibom oleh tentara Israel. Fatimah tewas bersama 6 anggota keluarganya. Dan yang membuat kisah ini terasa semakin tragis, serangan itu terjadi hanya 1 hari setelah diumumkan bahwa film dokumenter tentang dirinya akan diputar di Cannes Film Festival, salah satu festival film paling bergengsi di dunia. Fatimah pergi terlalu cepat, tapi satu hal yang benar-benar terasa aneh, kepergiannya nggak sunyi. Saat film dokumenter tentang dirinya diputar di festival itu, ruangan dipenuhi tepuk tangan yang panjang. Tepuk tangan yang bukan sekadar hanya untuk sebuah penghormatan. Bahkan dari penonton terdengar seruan yang menggema, "Bebaskan! Bebaskan Palestina!" Seolah-olah seperti yang Fatimah tulis sebelumnya, suara itu akhirnya benar-benar terdengar oleh dunia. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan ketika orang menghitung jumlah jurnalis yang terbunuh di jalur Gaza. Bukan hanya mereka yang meninggal yang menjadi korban, mereka yang selamat juga membawa luka yang gak terlihat. Penargetan dan pembunuhan massal terhadap jurnalis Palestina oleh Israel meninggalkan bekas psikologis yang sangat dalam, meninggalkan luka yang gak muncul di foto, meninggalkan luka yang gak tertulis di laporan statistik. Di antara sesama jurnalis perempuan, mereka saling berbicara pelan, bukan di depan kamera, bukan di konferensi pers, tapi di sela-sela kelelahan. Mereka saling bercerita tentang rasa takut yang terus menghantui, tentang suara pesawat yang terdengar dari langit yang membuat jantung mereka berdegup lebih cepat, tentang rasa sakit melihat kota mereka hancur, tentang kelelahan yang gak pernah benar-benar hilang. Mereka semua tahu satu hal, kematian bisa datang kapan aja dari langit. Tapi anehnya mereka tetap kerja, mereka tetap megang kamera, tetap menulis laporan, tetap mengirim berita. Bayangkan situasinya. Mereka menulis tentang kelaparan sambil mencoba mencari makanan untuk keluarga mereka sendiri. Mereka melaporkan pengungsian sambil berlari membawa anak-anak mereka keluar dari rumah yang baru saja dibom. Mereka menulis tentang serangan udara beberapa menit setelah mereka sendiri selamat dari ledakan.
Mereka mewawancarai orang-orang yang sedang berduka, sementara hati mereka sendiri juga sedang patah karena kehilangan orang yang dicintai. Dan semua itu terjadi dalam kondisi yang di tempat lain mungkin membuat jurnalisme benar-benar mustahil dilakukan. Nggak ada listrik, koneksi internet hampir nggak ada. Nggak ada jalur aman, bahkan untuk mereka yang memakai rompi yang bertuliskan press. Di banyak tempat di dunia itu sudah cukup untuk menghentikan liputan berita, tapi nggak untuk di Gaza. Meski segala sesuatu seakan dirancang untuk membungkam kamera, para jurnalis perempuan Gaza tetap melakukan satu hal yang sama setiap hari. Mereka menulis, mereka merekam, mereka mendokumentasikan, mereka menyiarkan. Dan lewat laporan-laporan itu, jutaan orang di seluruh dunia akhirnya bisa melihat sekilas seperti apa kehidupan di Gaza selama perang ini berlangsung. Tanpa mereka, mungkin dunia hanya akan melihat angka-angka. Tapi karena mereka, dunia bisa melihat manusia di balik angka itu. Kalau kita lihat semua cerita ini dari jauh, ada satu hal yang terasa sangat kontras. Di banyak tempat di dunia, International Women's Day dirayakan dengan panggung, dengan pidato, dan kampanye besar tentang keberanian perempuan. Tapi di jalur Gaza, keberanian itu nggak datang dari panggung. Ia lahir dari reruntuhan rumah, dari suara drone yang terdengar di langit, dari kamera yang tetap dinyalakan meskipun tangan gemetar. Perempuan-perempuan ini nggak menunggu disebut pahlawan. Mereka hanya melakukan apa yang mereka anggap perlu, memastikan dunia tahu apa yang sedang terjadi. Karena di tengah perang yang dijalankan oleh Israel, ada satu hal yang juga dipertaruhkan selain nyawa, yaitu kebenaran. Dan seringkali kebenaran itu hanya bertahan karena ada seseorang yang masih berani merekamnya. Mungkin mereka nggak punya listrik stabil, nggak punya perlindungan, bahkan nggak tahu apakah mereka akan hidup besok atau enggak. Tapi mereka tetap menyalakan kamera, karena mereka tahu satu hal yang sederhana. Kalau cerita ini nggak dicatat hari ini, besok mungkin nggak akan ada yang percaya bahwa semua ini pernah terjadi. See you di cerita berikutnya.